Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI LSAD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu kita akan sama-sama ucapkan salam revival dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, menjadi doa dan harapan bagi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang menolong kita untuk dapat terus berkarya, berubah dan menjadi berkat bagi kemuliaan-Nya. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Menjaga Jalan Hidup. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Amsal 16 ayat 17. Sekali lagi Amsal 16 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya kita sering mendengarkan satu kalimat ini, yaitu yang mengatakan hidup manusia, hidup kita di muka bumi ini bagaikan sebuah perjalanan. Ada jalan yang harus kita tempuh untuk mencapai satu tujuan. Dan sebagai umat Tuhan, tujuan kita adalah kehidupan kekal yang disediakan oleh Allah. Ada banyak orang yang berpikir ya bahwa mereka sudah hidup di jalan yang benar tanpa memeriksa atau mengoreksi diri terlebih dahulu. Apakah memang sudah benar jalan yang ditempuh? Dan pada akhirnya dengan pikiran dan anggapan seperti itu tanpa disertai dengan kesadaran atau ingin mengoreksi diri, ya akhirnya orang-orang tersebut dapat terbawa ke dalam kesombongan dan menjadi tidak sadar diri. Mereka mulai menguasai dan menentukan jalan hidup mereka sendiri. Mereka lebih percaya kepada mata dan kemampuan mereka sendiri dibandingkan kepada Allah. Akibatnya perlahan namun pasti ya mereka akan membuat diri mereka sendiri untuk berkompromi dengan dosa dan jatuh dalam setiap perbuatan-perbuatan dosa. Dari kehidupan yang jalannya salah, ya, tidak mengikuti jalannya Tuhan tetapi sudah berusaha untuk menguasai diri sendiri dan menentukan jalan hidup sendiri. Dan menjadi pertanyaan bagi kita pribadi lepas pribadi saat ini, apakah jalan yang sedang kita lalui sekarang sudah merupakan jalan yang benar untuk mencapai kehidupan yang kekal? Atau apakah kita sama seperti orang-orang sombong tadi yang sudah mulai menentukan jalan kita sendiri, memilih untuk mengatur kehidupan kita sendiri daripada dipimpin oleh Allah? Melalui Amsal hari ini kita dinasehati bahwa kita harus menjaga jalan hidup kita. Supaya bagaimana kita harus selalu hidup ya di dalam jalan yang benar supaya kita bisa sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, seperti apakah menjaga jalan hidup itu supaya kita bisa mencapai kehidupan kekal? Yaitu menjaga jalan hidup adalah bagaimana kita selalu menetapkan langkah kita selalu berjalan di dalam jalannya Tuhan. Nah, ini adalah cara kita menjaga jalan hidup kita dengan kita berjalan di dalam jalannya Tuhan, di dalam arahnya Tuhan, di dalam pimpinannya Tuhan. Nah, seperti apakah berjalan di dalam jalannya Tuhan? Yaitu kita mengikuti setiap arahannya Tuhan, kita mengikuti setiap petunjuknya Tuhan, kita mengikuti setiap pimpinannya Tuhan. Nah, itulah kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Arahan dan petunjuk-petunjuk Tuhan itu terdapat di dalam kebenaran firman-Nya. Dan isi firman Tuhan atau Alkitab yang kita pelajari, yang kita renungkan, yang kita dengarkan secara keseluruhan itu memang dirancang oleh Tuhan sendiri untuk menjaga setiap umat Tuhan. Supaya selalu berada di jalan yang benar, jalan yang baik, yang menuntun ya menuju keselamatan yang kekal daripada Tuhan. Oleh sebab itu Allah menginginkan kita ini menjaga jalan hidup kita dengan selalu berjalan di jalannya Tuhan. Yaitu dengan kita selalu hidup dalam arahannya Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan, dari setiap petunjuk-petunjuk, dari setiap ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan melalui kebenaran firman-Nya. Matius 7 ayat 13 sampai ayat 14, saya akan bacakan ayat ini. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, berjalan di jalannya Tuhan memang terdapat banyak aturan, banyak arahan, banyak petunjuk, dan banyak perintahnya. Seringkali manusia merasa seperti sedang melewati pintu atau jalan yang sesak.
Karena banyak aturan di dalamnya, karena banyak arahan di dalamnya yang harus dipenuhi. Sehingga kita tidak bisa leluasa pergi ke sana kemari sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kemauan kita. Tetapi sesungguhnya inilah jalan yang terbaik. Ya. Dan yang paling tepat, yang dimana ujungnya itu akan menibakan kita kepada kehidupan kekal. Membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Dan inilah jalan yang terbaik itu, yaitu jalannya Tuhan. Walaupun rasanya sesak, ya, tidak bebas karena banyak aturannya, banyak arahannya, tetapi itulah yang menjaga kehidupan kita untuk selalu ya berada di dalam jalan yang benar, sehingga dalam perjalanan kita akan benar-benar sampai dengan selamat di tempat tujuan kita, yaitu kerajaan surga yang mulia. Nah, inilah bagaimana kita menjaga jalan hidup kita. Mari hidup di dalam jalannya Tuhan, ikuti setiap arahan firman Tuhan, ya. Karena itu adalah penunjuk jalan bagi setiap kehidupan kita umat-umat Tuhan. Dan dari renungan firman Tuhan ini dalam kitab Amsal 16 ayat 17 ini, kita kembali diingatkan bagaimana kita menjaga jalan hidup kita. Selain kita hidup di dalam jalannya Tuhan, yaitu kita harus menjauhi segala yang namanya kejahatan. Apa artinya kejahatan? Kejahatan itu adalah sikap hidup yang tidak sejalan dengan Allah. Sikap hidup yang melawan Allah. Sikap hidup yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan juga sikap hidup yang tidak membutuhkan Allah, yang mengabaikan Allah. Nah, ini adalah yang disebut dengan kejahatan. Jadi saat sebelumnya kita sudah belajar tentang berjalan di jalannya Allah. Saat kita mengikuti hal ini, kita hidup dalam arahannya Tuhan, ikut di dalam aturannya Tuhan, maka kita sedang menjauhi kejahatan. Karena kita mengikuti arahan Tuhan, dan arahan Tuhan itu pasti adalah yang terbaik, yang paling benar, dan sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, dari sini kita akan bisa menjaga jalan hidup kita untuk selalu hidup dalam jalan yang baik. Karena kita menjauhi segala kejahatan, segala hal-hal yang tidak baik itu kita tidak ikuti. Ya, sehingga kita akan dapat terus berada di jalan yang benar, terus melangkah ya sampai kepada tujuan kita, yaitu kerajaan surga. Nah, menjauhi yang jahat juga termasuk meninggalkan hal-hal yang menjadi keinginan dan kepuasan kedagingan kita, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Kemudian menjauhi kejahatan juga adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan selalu penuh ucapan syukur setiap hari. Ya, kita mengucap syukur dengan segala sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di situ pun kita sedang menjauhi segala bentuk kejahatan. Dan saat kita menjaga jalan hidup kita, dengan kita selalu hidup di jalannya Tuhan, kita menjauhi segala kejahatan. Amsal berkata bahwa nyawa kita itu akan dapat terpelihara. Dalam artian kita akan mencapai kehidupan kekal, kita akan dapat memperoleh keselamatan kekal yang Tuhan sediakan. Karena kita menjaga jalan hidup kita selama kita ada di muka bumi ini. Bagaimana kita terus ikuti arahan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Marilah kita menjaga jalan hidup kita supaya kita bisa tiba dengan selamat di tujuan akhir kita, yaitu kerajaan surga. Dengan kita selalu berjalan di jalannya Tuhan, ikuti arahannya Tuhan saja, dan hidup ya dalam kebenaran, jauhi segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan akan selalu bersama dengan kita sampai tiba di tujuan kita, kerajaan surga yang mulia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terlebih dahulu kita akan sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita pada hari ini yang terdapat di dalam Amsal 16 ayat 17. Sekali lagi, Amsal 16 ayat 17, firman Tuhan berkata, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Tetapi siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau ingin menyampaikan, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan ataupun pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan akhiri renungan hari ini dengan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kemurahan-Mu bagi kehidupan kami, terlebih khusus melalui kebenaran firman Tuhan yang dapat kami nikmati hari ini. Mengajarkan kami untuk menjaga jalan hidup kami
Kami mau terus hidup di dalam jalannya Tuhan, terus ikuti arahan Tuhan dan hidup menjauhi segala bentuk kejahatan supaya kami dapat tiba di tempat tujuan akhir kami, yaitu kerajaan sorga yang mulia. Tuhan tolong terus jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang supaya hidup kami semakin setia akan Tuhan dan semakin cinta akan Tuhan. Tetapi keluarga GPD LSAD Magelang akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kami dan kami akan menjadi saksi-Mu, ya Tuhan. Kami aminkan setiap firman-Mu ini dalam kehidupan kami dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.